Oke, saya share screen dulu. Tadi sepertinya kendalanya di ini saya sih, di browser saya. Tadi nggak bisa share screen. Oke, ini udah kelihatan ya? Sudah ya? Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya? Share screen-nya? Sudah, Bang. Oke. Ya. Kita mulai saja pertemuan pertama kita di hari ini. Nah, kita akan bahas mata kuliah di semester ini adalah pemrograman web ya. Nah, jadi sebentar ya, saya cek dulu. Oke, ya. Nah, jadi untuk perkuliahan kita di pertemuan pertama ini yang perlu kita pastikan dulu adalah kontrak perkuliahan ya. Kalau yang perlu kita bahas di sini adalah yang pertama adalah keterlambatan masuk ke Google Meet ya, paling lama dari jadwal 15 menit. Kalau memang sudah lewat dari situ nggak usah lagi join ke Meet-nya ya. Nah, maksimal absen ataupun tanpa keterangan itu sebanyak 3 kali dalam satu semester ini. Jika nanti ada yang sakit ataupun izin atau apapun statusnya, silakan kirim surat ya. Kalaupun sakit, kirim surat keterangan sakit ke WA ya, bisa aja langsung foto kirim ke WA saya. Lalu kalau ada izin ya silakan buat surat izinnya ditandatangani oleh orang tua ataupun walinya. Lalu untuk mempermudah kita nanti dalam pemberian materi dan pengumpulan tugas, silakan nanti invite kode yang sudah saya sediakan ini ya. Yang pertama ini untuk kode teori ya, kelas teorinya, dan yang satunya lagi ini untuk kelas praktikum. Nah, silakan dicatat dulu sebentar sebelum kita lanjut ke perkuliahan kita. Nah, dicatat aja ya, atau di capture atau di screenshot dari handphone kalian masing-masing. Oke, lalu nanti kalau bisa di kece dan ataupun di Google Meet-nya biar rapi ya, biar enak dilihat, gunakan format nama akunnya seperti yang sudah saya tentukan ini. Nama, kalau bisa dalam kurung, atau nggak bisa pun underscore juga boleh. Underscore NIM kalian masing-masing, bukan NIM terakhir juga boleh, biar seragam gitu. Jadi nama dulu baru underscore NIM kalian ya. NIM terakhir 3 digit terakhir atau 2 digit terakhir juga boleh, supaya biar rapi aja kita lihat nama-namanya nanti, biar pada saat penilaian juga saya gampang mengurutkannya kan gitu. Oke, sampai situ sudah bisa dipahami ya. Untuk kode GC-nya sudah dicatat sebelum saya lanjut lagi? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, lalu seperti tadi yang saya bilang, namanya juga kuliah online ya, diusahakan bagaimanapun caranya kalian itu harus tetap belajar gitu ya. Nah, tadi solusi dari saya yang mungkin yang bisa saya sediakan adalah video pembelajaran kita hari ini. Saya akan upload ke YouTube supaya mempermudah kalian kilas balik ataupun review mata kuliah yang sudah dilewatin. Ya, siapa tahu di sini ada yang beralasan nanti mati lampu lah dan segala hal yang kecelakaan lah dia, jadi masih bisa mereview apa yang sudah dipelajarin ya. Oke. Nah, apa saja yang harus dibutuhkan ataupun yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika ingin belajar pemrograman web ya. Nah, yang pertama adalah harus sudah kenal dulu ataupun sudah paham dulu apa itu HTML. Ada yang masih ingat kepanjangan dari HTML? Hypertext Markup Language, Pak. Oke, bagus. Hypertext Markup Language ini digunakan untuk apa nih HTML nih? Sesuai yang sudah pernah kalian pelajarin. Digunakan untuk apa HTML? Untuk membuat halaman web, Pak. Oke, ya. Jadi ini untuk melakukan desain di sebuah halaman website gitu ya. Lalu juga nanti yang harus kalian kuasai adalah si CSS. Apa kepanjangannya, ada yang bisa jawab kepanjangan dari CSS? Query Style Sheet, Pak. Oke, gunanya untuk apa nih? Ada yang bisa?
CSS itu gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kan sudah dipelajarin ya di desain web ya? Atau nggak dipelajarin dulu waktu mata kuliah desain web? Pelajari Pak. Sudah Pak. Apa fungsinya? Gunakan bahasa sehari-hari juga nggak apa-apa. Apa menurut kalian fungsi dari si CSS ini? Untuk mengatur tata letak dari sebuah. Oke, mengatur tata letak. Ada lagi? Ada lagi yang Membuat bisa? tampilan website, Pak. Bagaimana? Membuat tampilan website. Oke, membuat tampilan website. Ya. Jadi dari beberapa yang sudah menjawab, memang benar ya. CSS itu biasanya digunakan untuk mau ngapain aja gitu ya. Pertama untuk mengatur tata letak ataupun posisi dari setiap objek yang ada di dalam website. Sebentar ya, ada lagi yang masuk. Lalu bisa juga untuk melakukan redesign. Kalau redesign artinya kan mendesain ulang apa yang sudah dikerjakan oleh HTML supaya lebih bagus lagi dari segi warna, ya kan, style teksnya, efek-efek teks yang akan diberikan atau efek-efek objek image ataupun yang lain yang akan diberikan gitu ya. Nah, misalnya ada sebuah objek apa ya di HTML, misalnya tag A, ya kan, itu kan untuk membuat ini ya direct link ya. Nah, link itu kan pada dasarnya kalau menggunakan HTML warnanya biru ya, biru lalu ada underscore-nya. Nah, ketika kita ingin si CSS si link itu tidak berwarna biru dan tidak ada underscore-nya, nah itu tugas si CSS yang melakukan redesign. Ya, jadi walaupun kita rasa kayaknya nggak terlalu penting, tapi untuk mengatur user interface ya, membuat tampilan itu lebih layak atau lebih enak dilihat, ya itu fungsi si CSS-nya untuk melakukan redesign sesuai apa yang sudah dikerjakan si HTML. Ya sama seperti HTML ini kan seperti rumah ya. Rumahnya udah berdiri, udah diplester, nggak batu bata lagi yang nampak temboknya kan udah diplester, jendela udah ada, pintu sudah ada, tapi kan belum dicat. Kan kurang menarik dilihat. Nah, itulah ibarat analoginya si CSS itu tugasnya seperti cat tembok kah, ataupun ada apa lagi ya, cat untuk di kayu supaya lebih mengkilat kayunya. Nah, seperti itu ya. Lalu ada ornamen-ornamen yang ditempelkan di rumah supaya seperti lebih hidup lagi. Nah, seperti itulah analoginya ya antara HTML dan CSS. Lalu selanjutnya adalah kalau sudah pernah pelajari di desain web, ini juga penting sih framework Bootstrap. Pernah ya, sudah dipelajarin ya? Udah Pak. Ya, kalau jadi framework Bootstrap itu kan kombinasi antara HTML dan CSS yang sudah disediakan semua nama-nama kelasnya. Jadi nanti kalau kita mau mengganti warna, kita tinggal menggunakan kelas yang sudah disediakan gitu ya. Jadi setidaknya mengenali dulu apa itu framework Bootstrap. Yang penting paham dulu, oh ini tugasnya untuk apa. Lalu juga kalian harus sudah menguasai apa itu yang tentang manajemen basis data ataupun database ya. Nah, mulai dari DML, Data Manipulation Language, DDL, Transaction SQL-nya ya. Jadi harus paham dulu, harus memahami dulu query-query yang sering digunakan di basis data, mulai dari query select itu kan di DML ya, select, insert, delete, update, apalagi ya. Nah, itu kan DML. Nah, lalu ada DDL misalnya untuk membuat view kan, untuk membuat trigger, kalau sudah dipelajari ya, untuk membuat apalagi ya di DDL ya, membuat struktur tabel, query untuk membuat tabel apa, create table, lalu nama fieldnya apa aja. Nah, seperti itu harus dipahami. Karena nanti pemrograman web ini sudah merupakan kombinasi antara desain dan juga pemrogramannya, yang udah otomatis juga nanti pasti berhubungan dengan basis data. Jadi kita akan menghubungkan website kita ya dengan database yang sudah ada ya. Dan juga selanjutnya adalah harus memahami konsep dasar internet ataupun jaringan ya. Itu harus kenal dulu lah. Kalau nggak kenal internet, gimana kita mau main-main tentang website, karena website itu kan diakses melalui internet gitu ya. Nah, dasar-dasar ini dulu yang harus dipahami. Kalau bisa dikuasai semua ya bagus gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Nah, pemrograman web. Nah, di dalam pemrograman web sebenarnya ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Nah, tapi di semester ini untuk kelas kalian kita akan gunakan bahasa pemrograman yaitu PHP ya. Bukan pemberi harapan palsu ya. Nah, PHP ini adalah kepanjangan dari Hypertext Preprocessor ya. Nah, jadi nanti di PHP itu merupakan script yang menyatu dengan HTML ya.
dan berada pada server. Jadi nanti program yang kita buat, file-filenya itu harus disimpan di dalam server, ya, nggak bisa disimpan di sembarangan tempat. Mungkin ketika kalian belajar HTML ataupun CSS kan, kalian bebas mau simpan di mana, mau di drive D, mau di flash disk kalian, ya kan, bebas mau taruh di mana, sama seperti menyimpan file pada umumnya. Nah, tapi kalau PHP nantinya, scriptnya itu nanti berisikan kombinasi HTML, gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang syaratnya itu harus paham HTML, menyatu dengan HTML, dan nanti filenya itu disimpan di dalam sebuah server website, ya, bukan server konvensional seperti yang kita pahamin, yang kalian pahami server jaringan, bukan, tapi dia di dalam satu server web, ya. Lalu PHP itu merupakan bahasa pemrograman yang bersifat server side, makanya dibilang tadi harus disimpan di server. Lalu bahasa di dalam pemrograman itu berbentuk script, ya, yang disimpan dan dijalankan di komputer server, sedangkan hasilnya nanti dikirimkan ke komputer klien ataupun, karena kita membahas web, melalui web browser, ya, dalam bentuk script HTML. Jadi nanti program PHP itu akan kita buat, bahasa pemrograman PHP ini akan kita ketik gitu, kita buat tuh scriptnya, lalu nanti outputnya itu akan dikirimkan ke komputer klien melalui browser. Keluarannya itu menjadi HTML, outputnya menjadi HTML. Itu kelebihannya. Programnya dibuat dengan PHP, outputnya dalam bentuk HTML. Bukan kita sendiri yang buat outputnya, otomatis tuh dari server websitenya akan membuat keluaran dari program kita adalah dalam bentuk HTML. Lalu selanjutnya, sebagian besar perintah di PHP ini berasal dari bahasa C ataupun bisa bahasa Java. Kemarin waktu algoritma pakai bahasa pemrograman apa yang diajarin dosennya? Ada yang masih ingat? Waktu belajar algoritma pemrograman. NetBeans, Pak. Ya, pakai Java. Oke. Ya, berarti pakai Java, ya, bahasa pemrograman Java. Nah, jadi si PHP ini gaya penulisannya nanti hampir-hampir mirip dengan Java, tapi bukan persis, ya, hampir mirip konsep penulisannya, tata letaknya gitu, ya, tata struktur penulisan setiap fungsi-fungsinya hampir mirip, tapi tidak persis, ya. Nah, jadi kita juga nggak akan repot nanti memulai PHP ini seperti apa, karena mungkin sudah pernah kenal walaupun sedikit, tapi sudah memahami sedikit, ya kan. Lalu PHP nanti bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada. Nah, ini statement terakhir nih, PHP bisa berinteraksi dengan hampir semua teknologi di dalam sebuah website. Nah, contoh teknologi website, ada yang tahu apa saja sekarang yang sudah kalian nikmatin tuh? Ada yang tahu teknologi website apa saja sampai sekarang yang pernah, bahkan yang mungkin kalian sudah gunakan? Atau ada yang nggak tahu apa aja teknologi website? Nggak ada yang tahu, ya? Nih kita sekarang lagi Google Meet itu kan teknologinya teleconference, kita bisa saling tatap-tatapan nih melalui website, kan? Kalau kalian dari handphone kan itu karena diinstal di Android gitu. Coba kalau kalian pakai laptop atau komputer, kalian kan buka website Google Meet-nya, ya kan? Contohnya ini seperti ini, kita teleconference, ya kan, bisa saling tatap-tatapan, tatap muka gitu kan, walaupun kita di tempat yang berbeda. Itu kan salah satu teknologinya. Sekarang juga sudah banyak video streaming kan gitu, contoh YouTube lah, apalagi sekarang video streaming yang banyak, Netflix, ya, lalu Disney Hotstar, lalu ada iFlix, apalagi itu kan teknologinya. Kalau dulu di tahun 2009 ataupun di bawah itu, di 2005 sampai 2009, belum banyak tuh website yang menyediakan video streaming. Karena apa? Teknologinya belum memadai untuk melakukan video streaming, kan. Nah, sekarang kan kalian apa-apa langsung nonton ke YouTube gitu kan. Kalau ada paket langsung buka YouTube. Nonton YouTube itu udah seperti nonton TV kan gitu. Bahkan bufferingnya nggak lama gitu. Kalau zaman dulu tuh di tahun 2010 ke bawah, wah, buffering itu sangat-sangat hal yang paling membosankan bagi orang gitu ketika menggunakan video streaming. Nah, sekarang bahkan buffering itu sudah diminimalisir di teknologi sekarang. Nah, itu contoh-contoh teknologi web, ya kan. Nah,
Sesudah kita memahami tuh dasar-dasarnya, nanti apa sih bahasa pemrograman yang kita gunakan, lalu nanti dia si file PHP ini atau pemrograman web ini kerjanya seperti apa, server side atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi di PHP seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa bahasa pemrograman yang membangun sebuah website itu ada banyak ya. Nah, jadi di sini kita bahas jenis-jenisnya dulu. Nah, jenis bahasa pemrograman yang bisa membangunnya. Nah, di dalam web itu ada terdiri dari dua jenis script. Yang pertama adalah server side script dan yang kedua adalah client side script ya. Oke. Nah, apa bedanya nih yang dua-dua? Ya, kita bahas aja. Kalau server side script, kode programnya ditambahkan dalam dokumen HTML itu ya, ataupun yang lainnya dokumen PHP, lalu dieksekusi oleh server ya. Dan keluarannya dalam bentuk HTML yang dikirim ke klien. Nah, contoh bahasa pemrograman apa tuh yang dalam kategori server side script? Ada yang namanya ASP, kalau pernah dengar tuh ASP ataupun ASP.NET, ada PHP yang nanti akan kita pelajarin, ada CGI ya, kalau pernah nanti dengar ya, ada GSP, ada Ruby, ada Perl. Nah, itu dia kerjanya di server gitu ya. Jadi semua file-file yang kita simpan di server, nanti klien akan mengakses server untuk melihat output dari program kita apa. Lalu yang kedua adalah client side script. Nah, client side script ini script yang ditambahkan ataupun dibuat dalam dokumen HTML contohnya, lalu nanti dieksekusi di browser klien masing-masing. Nah, itu waktu kalian belajar desain web itu termasuk dalam golongan side script. Karena semua eksekusinya disimpan dan dieksekusi oleh browser klien langsung, bukan mengakses server. Kan kalian kalau mau jalankan HTML bagaimana caranya? Tinggal double klik file HTML-nya kan, lalu nanti muncul tuh ke browser kalian. Gitu ya kira-kira kan cara menjalankan HTML ya? Ya, Bro? Ya, nah seperti itu. Nah, itu ciri khas dari client side script. Jadi disimpan di sembarangan tempat, yang penting di dalam laptop pengguna, laptop klien. Lalu nanti ketika dijalankan, ya eksekusinya semua di laptop kalian gitu. Contoh bahasa pemrogramannya adalah HTML lah, CSS lah, JavaScript, ada VB-Script, Java Applet, ataupun seperti Java, bahasa pemrograman Java yang sudah pernah kalian pelajari menggunakan NetBeans gitu ya. Lalu ada ActiveX Control, ini biasanya digunakan untuk membuat desain grafis ataupun 3D animation. Ini pakai ActiveX Control. Nah, jadi kalau kita lihat cenderung pemrosesan itu antara kedua-duanya ini lebih menguntungkan si server side. Kenapa? Karena kan pengunjung tidak perlu tahu, tidak perlu melakukan processing gitu kan. Yang penting klien ataupun browser kalian hanya menerima hasil, output, tidak melakukan proses. Nah, sedangkan kalau misalnya PHP itu termasuk kategori client side script, wah, jangan-jangan kalau kalian ingin membuat website ataupun menjalankan websitenya, spesifikasi laptop harus ditentukan kan, minimal RAM 4 GB, prosesor minimal Core i3, kan nggak mungkin mau memakai website kok serepot itu kan gitu ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya memang ketika kita ingin membuat sebuah website yang betul-betul real website, nah gunakanlah script-script yang tergolong server side. Kenapa? Yang bertugas memproses itu bukan laptop pengunjung gitu, tapi ada satu server khusus yang disediakan dan juga memiliki spesifikasi yang mumpuni di atas rata-rata, yang nanti siap untuk melakukan request ataupun siap melakukan proses dari setiap request, proses dari setiap request. Lalu nanti akan dikirimkan tuh ke browser kita gitu. Nah, bayangkan kalau facebook.com tuh, Facebook, sosial media Facebook itu kalian gunakan dengan jenis client side script, wah kebayang tuh kalian menggunakannya repot gitu kan. Karena berapa orang tuh, berapa miliar pengguna Facebook pada saat ini di dunia ini gitu kan. Wah, bisa-bisa kalian hanya dengar kata Facebook aja kalian nggak berani menyentuhnya karena misalnya jenisnya side script gitu kan, client side script. Nah, itu dia keuntungannya. Kenapa kita harus menggunakan server side? Karena pengguna itu kan ada banyak. Masa kita merepoti pengguna untuk menggunakan website kita, kan kurang kerjaan namanya. Ya kan, karena nggak semua sama latar belakang ekonominya kan untuk membeli laptop kan gitu.
Oke, itu dia perbedaan jenis-jenis script. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah dipahami perbedaan antara script server dan client? Karena memang website itu memang ada terdiri dari dua ranah gitu ya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, kita langsung bahas generasi-generasi yang ada di dalam bahasa pemrograman si PHP tadi, Pre-Processing Hypertext, ya. Nah, yang pertama dirilis pada versi pertama di tahun 1995. Ada yang lahir di tahun 95 di sini? Gak ada? Rata-rata tahun berapa nih lahir? 2000 ke atas, Pak. Oke, berarti kalau kita bilang 95 nih, kira-kira udah berapa tahun nih website PHP ada? Ada berapa tahun? 27 tahun, ya. Berarti masih muda lah ya, kalau ibaratkan ini manusia masih muda ya. Masih baru ya. Nah, jadi PHP itu pertama kali dikenalkan di tahun 1995. Ya. Lalu yang menemukan ya ini Rasmus Lerdorf, berkebangsaan Denmark ya. Jadi PHP itu mungkin ada yang beranggapan mungkin dari Amerika nih teknologinya. Enggak, nih dari Denmark nih, penemunya berkebangsaan Denmark, ya kan? Nah, jadi bukan berarti negara superpower segala sesuatunya bermula dari situ, enggak juga kan gitu ya. Nah, di PHP itu pertama itu berfungsi membuat halaman yang dapat diproteksi dengan password. Jadi ketika sudah ada PHP versi 1 ini sudah ada fasilitas yang namanya security yang menggunakan password ya. Jadi dulu di generasi 1 ketika kita buat program atau buat website dengan PHP versi 1, ketika kita ingin mengunjungi websitenya ada password yang kita harus inputkan gitu loh. Jadi dulu saya sempat menikmati seperti itu. Di tahun 2009 kalau nggak salah 2010 masih ada website yang kita disuruh memasukkan passwordnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan informasinya. Nah, itu dulu. Sekarang nggak ada lagi tuh. Nah, itu dia di versi 1. Lalu kemudahan dalam penggunaan form. Jadi dulu ketika kalian buat desain web tuh kan ada belajar form ya. Nah, kalian kan bingung, pasti ada nggak di antara kalian bertanya seperti ini? Ini form untuk apa dibuat kalau nggak bisa diisi, nggak bisa diproses? Ada nggak yang berpikir seperti itu waktu belajar HTML? Ada nggak? Kan sudah belajar membuat tag untuk membuat form sudah dipelajarin kan di HTML. Kalian buat text box kah, kalian buat select kah, kalian buat radio button lah, kalian buat option, kalian buat text area, kan gitu ya? Ya kan? Itu kan di tag form kan? Inputnya. Nah, ketika kalian buat form itu, bisa nggak ketika kalian isi datanya lalu kalian buat sebuah tombol tuh dengan tipe submit. Ketika kalian klik tombol submitnya, bisa ngirim data nggak? Atau ada pesan error yang terjadi? Kalau masih ingat? Kan nggak ada respon ya HTML itu. Ketika kalian isi itu formnya, lalu klik tombol submitnya kan nggak ada respon apa-apa. Padahal kita sudah ngisi data, kan gitu ya? Nah, dengan adanya kekurangan di HTML itu, maka di PHP data yang tadi disimpan ataupun diproses yang diisi dari form sudah bisa diproses, bisa ditangani. Ya terserah nanti mau diapain tuh data di formnya. Mau disimpankah ataupun mau direkam ataupun mau diproses, misalnya proses matematika sederhana mau dijumlah kurang kali bagi dan yang lain-lain, ya itu sudah bisa dilanjutkan gitu. Nggak gantung. Jadi di HTML itu kan gantung. Ketika kita menggunakan form, gantung tuh informasinya mau diapain ini kan gitu ya. Nah, di PHP sudah bisa kita tangani nanti formnya. Itu akan kita pelajari nanti. Lalu, selanjutnya kemampuan mengakses data dari halaman lain. Jadi di versi PHP ini kita sudah bisa saling berinteraksi dengan halaman website yang lainnya. Ya, gitu. Nah, lanjut di versi 2. Nah, dikembangkan lagi selama 1 tahun, kembang lagi di tahun 96. Nah, pertama kalinya istilah scripting language digunakan bagi pengguna PHP. Jadi bukan mintalah source code-nya, enggak. Kalau di PHP itu yang menggunakan PHP ya, yang berhubungan dengan web, mereka langsung bilang scriptnya coba mintalah. Jadi nggak bilang lagi source code ataupun codingnya, apakah code-nya apa gitu. Jadi istilah scripting language itu sudah digunakan. Ya. Jadi nanti kalau sempat ada yang nanya, Pak, kode programnya bagaimana? Berarti dia belum tahu tuh.
dia sekarang sudah di versi berapa ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, Pak, skripnya bagaimana Pak untuk menjumlahkan bilangan ini dengan yang ini? Nah, itu berarti dia sudah paham tuh. Dari situ saya nanti bisa tahu. Nah, pasti nanti ada aja yang japri saya kan, Pak, kode program saya error yang di sini. Oh, ini belum belajar nih, belum tahu nih PHP apa. Kan gitu ya. Kan setidaknya kenal dulu baru didalamin kan gitu ya. Oke. Nah, di versi kedua di pemrograman web sudah menggunakan fitur-fitur fungsi. Contohnya ada if, ada else. Nah, jadi di versi 1 tadi belum ada itu. If else if, for, while. Nah, itu belum ada. Nah, di versi 2 baru dikembangkan sehingga sudah ada fungsi-fungsi dasar dari logika pemrograman ya. Nah, itu di versi kedua. Nah, di versi 3 dikembangkan lagi setelah 1 tahun. Di 97 dikembangkan lagi ya, karena di bahasa versi 2 itu memiliki masalah kestabilan yang kurang bisa diandalkan. Jadi versi 1.2 itu masih sangat lambat website gitu ya. Jadi di versi 3 ini dikembangkanlah sebuah mesin tambahan ya, yang diusung oleh Ziv Suraski dan Andy Guzman ya. Dikembangkan lagi tuh mesin si PHP-nya ya menjadi lebih stabil lagi. Lalu dan di versi ketiga dengan dukungan dari banyak programmer lainnya, proyek PHP secara perlahan beralih ke proyek satu orang ataupun pribadi menjadi proyek massal ya, ataupun yang lebih akrab dikenal dengan istilah open source project. Nah, jadi mungkin pernah kalian dengar tuh open source, ada license project, ada open source project ya. Nah, jadi dulunya apa sih yang dimaksud dengan open source project? Jadi ketika teknologi sedang berkembang di tahun 60-an, yang mengembangkan itu pribadi ataupun kapital ataupun perusahaan, sudah pasti untuk mengambil keuntungan kan gitu ya. Ada license-nya, ada harga yang harus kita bayar ketika kita menggunakan teknologinya. Itu dulu. Nah, jadi kalau seperti itu yang bisa menggunakan hanya orang-orang tertentu kan gitu. Sedangkan manusia itu semakin bertambah banyak dan punya latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya hidup nih di tahun 70-an nih, saya mau jadi programmer, saya harus siapkan duit dulu lah beli bahasa pemrogramannya gitu. Kalau kayak NetBeans itu kan kalian downloadnya gratis tuh. Nah, kalau dulu ketika seseorang ingin menjadi programmer di tahun 80-an, mungkin orang tua kalian harus menyediakan pundi-pundi yang cukup banyak. Hanya mau beli ininya saja, aplikasinya saja harus membayar cukup mahal. Nah, bagaimana programmer mau berkembang kalau apa-apa harus pakai uang gitu loh. Apa-apa harus pakai lisensi. Kita harus bayar baru kita bisa pakai. Nah, seiring berjalannya perkembangan waktu itu, nah berkembanglah itu polemik-polemik seperti ini. Nah, dikeluarkanlah istilah open source. Jadi artinya sumber-sumber aplikasi nantinya bebas mau dipakai siapa saja tanpa harus dipungut biaya. Kalau dibilang open source kan sumber daya yang terbuka, siapa saja boleh pakai gitu ya. Jadi dulu di PHP versi 1.2 masih belum seperti itu. Masih milik pribadi atau perusahaan. Nah, di versi 3 karena banyak udah milik pribadi, lambat lagi kan gitu ya. Maka di versi 3 dikembangkan nih, kami buatlah mesin baru, kami tambahin mesinnya, tapi dengan syarat ini dirubah, ya kan, dari pribadi menjadi open source, bisa dikerjakan oleh banyak orang, gitu. Jadi ciri khas open source itu tidak ada lagi dikenakan biaya, gitu. Contoh HTML, kalian mau ngoding HTML kan nggak ada disuruh dosennya bayar dulu uang sekian dolar kan, nggak, langsung pakai aja kan. Nah, itu kalau dulu nggak bisa. Kalau mau ngoding bahasa pemrograman Java misalnya dulu ya, bayar dulu sekian ratus dolar baru boleh dipakai itu codingnya, bisa kita pakai, bisa nulis codingnya gitu. Nah, kalau sekarang enggak, sudah open source. Jadi artinya apapun yang mau kita kerjakan di dalam website tidak ada lagi yang namanya dipungut biaya dalam segi pengembangan, dalam segi membuat programnya gitu ya. Nah, itu dia maksud dari open source project. Lalu di versi 4 udah masuk di tahun 2000. Nah, di versi 3 itu sangat berubah lah, berputar balik itu semua konsepnya.
Baru di tahun 2000 dikembangkan lagi di versi 4. Nah, di sini yang dikembangkan hanyalah kemampuan mesinnya ya, hanya di situ saja supaya nanti lebih optimal lagi penggunaan PHP. Lalu ada di versi 5 dikembangkan di tahun 2004. Nah, di PHP 5 ini mendukung pemrograman object oriented. Nah, itu nanti akan kalian pelajari juga di semester ini. Lalu sekarang yang sudah digunakan pada saat ini adalah PHP versi 7. Tapi yang sudah saya pernah cek di website resminya, sudah PHP itu sudah dikeluarkan versi 8-nya, tapi masih versi stable, masih belum stabil ya. Nah, jadi sekarang yang masih banyak digunakan di website itu adalah PHP versi 7. Jadi ini rilis utamanya. Jadi saat ini semua pasti menggunakan versi 7. Walaupun sekarang sudah ada versi 8 tapi masih dalam bentuk unstable, masih belum stabil ya. Nah, jadi di versi 7 ini disebut-sebut sebagai sebuah revolusi dalam aplikasi web dan juga dapat dikembangkan untuk kebutuhan mobile ya kan. Jadi sekarang website itu adalah sebuah dasar dari pengembangan teknologi pada saat ini. Ya, jadi kalau nggak ada website, nggak ada web servernya, mobile nggak akan bisa berjalan dengan 100%. Apalagi ya robotik, bahkan sekarang kan sudah ada smart home ya. Ada sekarang lampu kamar, lampu tidur misalnya sudah bisa dikontrol oleh Android dari aplikasinya, kan gitu. Sudah ada yang pernah lihat tuh? Atau ada yang sudah menggunakan yang seperti itu? Yang semua sudah dikontrol dari HP-nya? Belum ya. Jadi contohnya ada seperti lampu bisa kita ganti warnanya dari handphone kita gitu. Lalu ada CCTV sekarang bisa diakses melalui handphone kita dari Android ataupun dari iPhone. Nah, itu semua dasarnya adalah si web. Kalau nggak ada web seperti sekarang di versi 7, bahkan kita nggak bisa menikmati teknologi seperti sekarang gitu. Ya, jadi ini adalah kunci perubahan ataupun kunci revolusi teknologi di saat ini di versi 7. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Memang semua sudah mengarah ke sana gitu. Jadi PHP itu adalah dasar dari semua teknologi yang ada sekarang gitu, teknologi informasi yang ada sekarang. Mau berhubungan ke mobile juga bisa, mau berhubungan nanti ke perangkat ataupun ke perangkat keras juga sudah bisa. Ya kan? Mau berhubungan dengan HTML apalagi kan gitu, pasti bisa lah kan gitu. Jadi semua sekarang PHP adalah dasar dari semua teknologi yang kalian nikmatin sekarang. Ya. Jadi semua data nanti akan masuk dari mobile lalu diproses oleh PHP. Lalu jadilah sebuah sistem yang rapi. Nah, itu dia. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi, kita harus memahami konsep kerja si PHP itu seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi konsep dasar dari sebuah PHP itu seperti ini. Ada sebuah klien ya, mengakses sebuah website melalui browser, ya kan? Ada klien mengakses sebuah website. Contohlah website yang diakses ini adalah si Facebook, misalnya ya. Facebook.com melalui browser, ya kan? Diakses melalui browser. Nah, browsernya bebas, mau pakai Firefox, mau pakai Chrome, mau pakai apapun itu. Lalu nanti aksesnya itu, requestnya itu akan dikirim ke sini. Ke dalam mana? Ke dalam web server. Jadi permintaannya akan dikirim ke dalam web server si Facebook, si server Facebook tadi, FB misalnya. Nah, ada sesuatu yang dikirim. Nah, dikirim melalui mana? Nah, jadi di teknologi website itu ada jalur yang digunakan untuk berkomunikasi antara browser dengan server. Nah, jalurnya itu dinamakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ya. Jadi dia menggunakan jalur yang namanya HTTP. Lalu kalau dibilang jalur, anggap aja seperti jalan ya, jalan komunikasinya. Jalur komunikasinya melalui protokol Hypertext Transfer Protocol namanya. Itu nama protokol komunikasi website ya di teknologi saat ini. Diakseslah tuh web server, lalu diakses, dia harus tahu, ini mau ngapain nih? Ada yang datang ke web server kami gitu. Lalu diproses nanti sesuai kebutuhan pengguna. Akan diproseslah file PHP-nya. Lalu di dalam mesin PHP akan dioper, ya kan? Script PHP-nya dipanggil gitu ya. Lalu diproses di mesin PHP-nya.
Lalu hasil prosesnya akan dikeluarkan dalam bentuk HTML. Lalu HTML tadi yang sudah dikeluarkan oleh mesin PHP-nya akan dikirimkan kembali ke browser, ya kan, ke klien melalui jalur HTTP, Hypertext Transfer Protocol, akan dikirim melalui protokol ini. Ya, jadi kalau datangnya dari protokol HTTP, keluarnya juga pasti dari protokol HTTP. Ya, jadi nanti di protokol komunikasi website itu ada dua jenis nanti ya. Yang pertama HTTP, yang kedua ada HTTPS namanya. HTTPS. Nah, bedanya apa nih Pak antara HTTP dengan HTTPS? Nah, bedanya hanya di keamanan informasi saja. Jadi kalau pakai HTTP tidak memiliki security ya. Jadi datanya terbuka saja. Jadi nanti ketika ada hacker datang, ya dia ambil aja di sini. Diambilnya di tengah jalan, bukan hacker itu tidak langsung ambil data dari browser gitu. Dia mencuri di tengah jalan gitu. Ya, hampir sama konsep kerjanya seperti begal. Jadi begal itu bisa kita bilang mengambil prinsip kerja seperti seorang hacker. Dia ambil di tengah jalan, nggak akan ambil di dalam browser. Gitu ya. Jadi data itu ketika nanti ada seorang hacker, ya kan? Data itu diambil di tengah-tengah, di protokolnya, ya. Nah, kalau pakai HTTP berarti informasi ini terbuka, request data itu terbuka tuh siapa saja, oke, boleh silakan diambil di tengah jalan. Tapi kalau pakai HTTPS nantinya, ya protokolnya, ya sudah mulai diamankan lah sedikit tipis-tipis gitu ya. Tapi untuk pencurian data ya mungkin udah lebih diminimalisir ya. Itu aja perbedaan. Nah, itu tadi ya untuk cara kerja si PHP di dalam sebuah web server. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, si web server udah. Nah, ini kelebihan PHP, nanti bisa kalian baca, saya share aja kekurangannya apa. Nah, lalu software yang dibutuhkan apa? Nah, ketika kita ingin membuat sebuah website, apa aja nih software yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kita butuhkan sebuah virtual web server. Nah, jadi web server itu pada umumnya berbayar. Untuk mempunyai server, web server itu kita harus menyewa sebenarnya. Tapi karena kita di sini masih belajar, masih di level belajar, kita gunakan yang namanya virtual web server. Kalau dibilang virtual kan menyerupai, jadi fungsinya nanti menyerupai seperti web server ya. Jadi seakan-akan laptop kita nanti punya server webnya gitu, supaya nanti si PHP itu bisa dijalankan ya. Nah, aplikasi yang digunakan adalah SAP. Ini gratis ya, nggak mungkin ada yang berbayar nih SAP-nya. Jadi kalau ada nanti di antara kalian bilang, Pak, saya belum dapat SAP-nya karena berbayar, wah, itu namanya sudah membodoh-bodohi. Jangan mengkadali-kadal kan gitu ya. Saya lebih dahulu jadi kadal daripada kalian kan gitu. Nah, ini gratis, bisa nanti lihat di Google, kalian cari aja SAM-nya. Nah, cari aja dengan kata kunci SAM, XAMPP ya. Ini virtual server. Jadi nanti file-file PHP-nya kita simpan di dalam web servernya ini. Nggak boleh lagi bebas kalian simpan di mana. Mau kalian simpan di D boleh Pak, nggak boleh lagi. Harus disimpan di mana web server ini terinstall ya. Lalu untuk virtual web servernya itu saja, pakai SAM saja. Sebenarnya ada banyak, ada WAMP, ada apa lagi ya, ada Apache Triad. Nah itu, tapi kita pakai yang SAM saja. Nah, untuk editornya silakan pakai yang kalian tahu. Boleh pakai Notepad bawaan laptop juga boleh, ya kan. Pakai Notepad++ juga boleh, pakai Dreamweaver juga boleh, pakai VS Code juga boleh, atau Sublime juga boleh. Nah, waktu kalian belajar desain web, pakai editor apa yang disarankan dosennya? VS Code Pak. Oke, saya juga pakai VS Code. Oke, nah di VS Code nanti memang sangat lebih performanya lebih bagus sih si VS Code untuk kita belajar pemrograman web. Nah, jadi boleh nanti silakan install VS Code. Kalau sudah ada ya sudah, nggak usah diinstal lagi ya. Tinggal kita manfaatkan. Pak, kalau misalnya saya laptop saya nggak sanggup VS Code, boleh pakai Notepad++, silahkan. Cuman nanti kan kurang optimal sih kita ngodingnya, karena Notepad itu nggak punya snip ya. Kalau snip itu seperti
Misalnya kita ketik aja FO, nah dia tahu mau pakai apa, for kah, function kah, apakah, kita tinggal klik apa yang disarankan kan gitu. Itu aja perbedaannya. Ya. Itu untuk software yang digunakan. Jadi kalian harus download dulu SAM-nya. Mungkin diantara kalian sudah ada yang menginstal SAM, XMPP-nya. Sudah ada yang punya atau belum? Sudah, Pak. Oh, karena sudah belajar basis data pasti punya nih. Kalau basis datanya belajar tentang MySQL. Semua sudah punya ya? Punya, Pak. Oke. Ya, karena mungkin waktu basis data ya ketika belajar MySQL kan pakai ini, pakai SAM. Oke. Kalau sudah, mungkin boleh saya pastikan saja. Nanti silakan kalian download, search saja di Google kan. google.com. Nah, cari aja di situ SAMPP. Nah, tinggal kalian download di sini apache-friends.org dia. Nah, ini. Nah, di sini kan sudah ditampilkan nih mau pakai versi berapa. Nah, seperti tadi saya jelaskan kan kita gunakan saja di versi 7 karena ini sudah stabil. Tapi kalau versi 8 bahkan sekarang udah 81. Tapi jangan dulu digunakan karena masih unstable version ini. Jadi masih banyak hal-hal yang baru mau diupdate. Sama seperti ini loh. Ketika kalian baru beli mobil misalnya. Ini mobil mereknya baru pertama kali ini keluar. Sebelumnya belum pernah ada, di tahun-tahun lalu belum ada. Nah, kalau mau beli barang juga seperti itu, mau beli laptop nih. Ada merek namanya misalnya kayak sekarang udah masuk tuh Huawei MateBook Pro. Itu kan baru pertama kali tuh Huawei mengeluarkan laptop. Lebih baik jangan digunakan dulu karena pasti banyak bug ataupun kekurangan dari sebuah barang itu. Gitu juga di pemrograman. Kalaupun ada versi terbaru seperti ini, saya rekomendasikan jangan dulu dipakai karena masih belum stabil ya. Gunakan saja di versi 7. Tapi kalau misalnya di tempat kalian masih ada yang menggunakan versi 5, coba install aja dulu yang versi 5-nya, install yang versi 4. Ini tinggal kalian download aja. Seperti ini, ya udah langsung jualan nih. Download aja, oke. Nanti di download, ya kan, hasil downloadnya seperti biasa diinstal, next, cek aja terus sampai finish. Tunggu sampai muncul tombol finish kan gitu ya. Sekarang kan open source sudah gampang instalasinya, nggak repot. Dulu yang ketika kita masuk ke lisensi ada banyak step by stepnya. Kalau open source nggak serepot itu, gitu ya. Oke. Kita langsung masuk saja ke ini dasar-dasar di PHP, biar kalian bisa nanti coba di praktikum ya. Nah, elemen dasar di dalam PHP ya. Jadi banyak cara untuk menyisipkan PHP di dalam script HTML. Ingat tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa PHP itu bahasa pemrograman yang disisipkan ke dalam sebuah HTML ya. Jadi ada berbagai macam cara untuk meletakkan si PHP. Yang pertama ya, ketika kita ingin memulai PHP, cara pertama seperti ini. Dibuka dengan simbol seperti ini. Simbol lebih kecil ya, simbol lebih kecil, lalu tanda tanya, lalu tuliskan perintah PHP. Berarti file itu sudah disisipkan PHP di dalamnya. Lalu di sini ini penutupnya, simbol tanda tanya, lalu simbol lebih besar. Jadi ini pembuka, ini penutup. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Ini kan sudah dijelaskan. Menandai awal tag, menandai akhir dari tag. Nah, bisa cara kedua seperti ini. Simbol lebih kecil, lalu tanda tanya, ya kan? Lalu penutupnya di sini simbol tanda tanya, lalu simbol lebih besar. Ada juga yang seperti ini. Untuk memulainya. Nah, tapi ketika sekarang kita sudah menggunakan PHP versi 7 yang sudah yang lazim ya, yang dua cara ini sudah tidak bisa lagi kita gunakan karena di pengembangan versi 7 sekarang ini tidak bisa dipakai lagi. Nah, yang bisa dipakai apa? Yang cara pertama. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ketika kita ingin memulai PHP nanti awali dengan perintah ini, lalu di paling akhir nanti tuliskan perintah yang ini. Gitu ya. Oke, jadi saya jelaskan, perhatikan. Ketika kita sudah menginstal SAM yang tadi sudah di-download, pasti otomatis di dalam drive C kita, di dalam drive C
di laptop kalian masing-masing atau di komputer sudah ada muncul folder sum. Ya, saya akan jelaskan bagaimana cara menyimpan filenya atau untuk memulai projectnya. Nah, jadi untuk penyimpanan file itu letakkan di dalam sum folder exam pp-nya, lalu buka folder htdocs. Nah, di dalam folder htdocs inilah nanti kalian simpan semua program yang mau kalian kerjakan di dalam PHP. Ya, jadi program websitenya nanti disimpan di dalam htdocs ini. Ya, di dalam C, ya kan, ini C, lalu sum, lalu pilih folder htdocs. Nah, di dalam folder htdocs ini nanti kalian simpan semua file-file PHP yang ingin kalian buat menjadi website, gitu ya. Nah, contoh di dalam htdocs ini, karena saya sekarang ngajar di kelas 4 SIA. Nah, buat aja di folder htdocs ini folder baru supaya rapi, biar enak dilihat ketika nanti kalian mau ngopek ujian, gampang melihatnya kan, gampang nge-trace-nya. Nah, ini buat folder baru. Lalu tuliskan nama folder sesuai kebutuhan kalian. Misalnya saya buat aja folder 4 SIA. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada nih folder 4 SIA yang di dalam htdocs. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Bisa. Nah, jadi semua nanti yang kalian pelajarin, yang saya ajarkan, saya simpanlah di dalam folder 4 SIA ini biar rapi ya. Nah, misalnya saya buka nih folder 4 SIA. Nah, lalu di sini boleh kalian simpan langsung file-file PHP-nya. Nah, kalau mau lebih rapi lagi, boleh silakan tambah folder baru lagi, silakan. Misalnya saya kasih nama pertemuan 1. Jadi nanti di dalam folder pertemuan 1 inilah semua file-file PHP yang saya pelajarin, saya simpan. Nanti kalau masuk pertemuan 2, saya buat folder baru lagi, pertemuan 2. Biar rapi kan. Ya. Bolehlah kamarnya nggak rapi, tapi jangan sampai file-file di laptopnya nggak rapi ya. Oke. Nah, nanti untuk pertemuan hari ini saya simpan file PHP-nya di sini nih, di dalam pertemuan 1. Jadi kalau saya lihat di foldernya kan, saya simpan filenya di dalam sum, htdocs, folder 4 SIA, lalu di dalam folder pertemuan 1 di sini. Ya. Nah, itu dia tempat untuk menyimpan file-file PHP yang akan kita gunakan nanti. Nah, kalau sudah kalian tentukan nih folder-foldernya, lalu silakan jalankan aplikasi exam pp-nya. Saya jalankan exam pp-nya. Nih, kita tunggu dulu muncul. Nah, seperti ini. Ketika sudah muncul tampilan SAM control panel seperti ini, ya. Nah, di sini ada 2 service yang nanti akan digunakan ketika kita ingin membuat website. Yang pertama adalah service Apache, bukan Apache helikopter nih ya, yang dipakai Rusia sekarang nyerang Ukraina, bukan. Ya, nama servernya itu adalah Apache service-nya. Lalu ada service yang namanya MySQL. Nah, service Apache ini untuk apa? Inilah service yang digunakan untuk web servernya. Jadi, ketika kita ingin mengaktifkan web server di dalam laptop kita, ketika SAM-nya sudah diinstal, kita tinggal klik tombol start ini aja. Jadi kalau Apache-nya kita start, berarti web server di laptop kita sudah diaktifkan. Ketika tombol start saya klik ya, saya coba klik. Nah, saya tunggu sampai ada tulisan ataupun latar belakang tulisan Apache ini berwarna hijau. Jadi kalau tulisan Apache-nya sudah berwarna hijau, berarti web server saya di dalam laptop saya sudah aktif. Ya. Jadi web server virtualnya sudah aktif nih di laptop saya. Nanti di laptop kalian juga seperti itu. Kalau kalian klik tombol start, lalu latar belakang tulisan Apache-nya menjadi hijau, berarti si server sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Nah, oke. Nah, kembali lagi tadi saya bilang, file-file saya disimpan di htdocs 4 SIA pertemuan 1. Nah, misal sekarang di folder pertemuan 1 saya buat file PHP-nya. Sekarang saya coba buka Visual Studio, VS Code-nya. Udah. Nah, di sini saya buka VS Code dulu. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, sekarang yang perlu saya close dulu nih tab-tabnya ini. Bentar ya. Nah, pertama sekali, karena kita mau
mengerjakan proyeknya di folder pertemuan 1, maka di VS Code ini saya close. Ini sudah boleh di close ya kalau sudah running. Nah, saya atur dulu VS Code-nya mengerjakan di folder mana gitu ya. Maka di sini saya buka menu file lalu open folder. Saya buka folder di mana tadi si pertemuan 1 tadi. Berarti di C SAM lalu folder htdocs, lalu cari folder 4SIA, lalu cari lagi folder pertemuan 1. Oke, lalu pilih select folder. Nah, maka sekarang VS Code saya aktif di dalam folder pertemuan 1, biar rapi gitu, biar enak dilihat waktu ngoding gitu. Nah, ini sudah aktif sekarang di pertemuan 1. Kalau kita lihat di bagian kiri ini, yang ini, nah ini kan sudah ada pertemuan 1 ditulis ya. Berarti sekarang VS Code saya aktif di folder pertemuan 1. Oke, sekarang saya buat file baru aja di sini, ya. Bisa klik yang ini logo untuk new file, ataupun bisa klik kanan new file, gitu kan? Di dalam pertemuan 1 ini. Misalnya saya klik di sini. Nah, saya kasih nama filenya misalnya belajar 1.php. Jadi di PHP itu filenya itu harus disimpan dengan ekstensi .php. Kalau kemarin kalian belajar HTML kan extension filenya kan .html, ya kan? Kalau CSS kan berarti .css. Gitu ya. Nah, di sini simpan, karena kita pakai PHP, simpanlah extension filenya. Tuliskan dulu nama filenya ya, lalu nama file. Setelah nama file, kasih extension .php. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, lalu klik ataupun tekan tombol enter. Nah, maka sekarang file PHP sudah dibuat nih di sebelah kanan saya. Nah, ini kalau mau rasa kalian Pak terlalu semak nih, dikecilin aja, silakan aja matikan ini. Explorernya diklik aja biar kelihatan besar. Nah, ingat tadi penulisannya diawali dengan perintah simbol lebih kecil, tanda tanya PHP, ya kan? Lalu penutupnya di bawah simbol tanda tanya, lalu gunakan simbol lebih besar. Oke. Nah, ini kan tadi formatnya kan, cara penulisannya. Nah, lalu ketika saya save, nah simbol penutupnya hilang. Itu karena di VS Code saja ya, itu nggak ada masalah ya. Karena di VS Code sudah paham, oh ini file PHP, udahlah nggak usah ditutup. Toh juga si VS Code-nya sudah tahu bahwa ini adalah file PHP, gitu ya. Nah, ini dia cara membuatnya. Cara membuat file PHP di VS Code, ya. Nah, itu dia. Yang ini tadi kan elemennya. Tapi karena kita pakai VS Code, simbol penutupnya dihapus oleh si VS Code otomatis karena si VS Code-nya pasti udah tahu. Pokoknya yang paling akhir sudah pasti penutup, nggak usah dibuat lagi lah gitu. Dia jadi VS Code itu mempermudah programmernya ya. Oke. Setelah itu, lalu bagaimana menampilkan teks di dalam PHP ya, menggunakan PHP. Nah, kalau mungkin pakai HTML kan mungkin kalian tuliskan aja di dalam bodinya kan. Tuliskan apa yang mau kalian tampilkan teksnya gitu ya. Tapi kalau di PHP, ketika kita ingin menampilkan sebuah teks di dalam sebuah website menggunakan PHP, kita gunakan perintah print ataupun echo. Ada di sini namanya echo? Enggak ada ya. Nanti salah-salah pengucapan saya bilang echo, seakan-akan saya memanggil namanya padahal enggak kan gitu ya. Jadi bisa menggunakan print ataupun echo. Nah, kalau kita menggunakan echo, struktur penulisannya bisa seperti ini. Echo, lalu spasi, ini ada jarak spasi ya. Spasi, lalu kutip 2, tuliskanlah di sini di antara kutip 2-nya teks ataupun kalimat yang ingin kita tampilkan. Ya. Bisa juga seperti ini, echo data. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan isi dari sebuah variabel. Kalian harus paham juga kan apa itu variabel ya. Nah, itu dia. Kalau memakai print juga sama seperti itu. Tapi print ini sekarang di versi 7 sudah tidak terlalu digunakan lagi. Tapi yang sering digunakan adalah si echo. Jadi sekarang di versi 7 print ini tugasnya untuk mencetak spesifikasi proses. Tidak lagi mencetak teks biasa, tapi dia mencetak hasil ataupun spesifikasi proses yang dilakukan. Jadi nggak disarankan lagi pakai print sih. Jadi kita pakai echo saja. Jadi echo ini
bertugas untuk menampilkan teks. Kalau di Java kalau nggak salah dulu apa perintahnya ya? System titik println titik out. Kalau nggak salah seperti itu ya. Betul nggak? Ya, betul. Betul, Pak. Oke. Jadi kalau di Java seperti itu. Kalau di PHP ya tinggal echo aja. Echo spasi lalu kutip 2, tuliskan di antara kutip 2-nya kalimat ataupun teks yang ingin kalian tampilkan. Nah, tapi sesuai tadi penjelasan saya bahwa PHP itu bisa disisipkan di HTML, bisa contohnya dituliskan seperti ini. Ini kan dokumen HTML kalau kalian lihat kan. Ini kan susunan teks HTML nih. Ada HTML-nya, ya kan? Slash HTML-nya di sini. Kan gitu ya. Harus ingat struktur penulisan HTML ya. Ada head, slash head-nya ini, ada title, slash title-nya di sini. Lalu ada body, slash body-nya di sini. Lalu di tengah-tengah disisip nih PHP nih. Ya kan? Ingat tadi PHP itu kan bahasa pemrograman yang disisipkan ke dalam HTML, kan gitu. Bisa juga tidak disisipkan, tapi kalau ketika kita mau sisipkan ya seperti ini penulisannya. Gitu. Kita akan coba langsung di VS Code-nya. Nah, di sini di belajar 1.php saya contohkan echo. Misalnya kalimatnya apa? Selamat belajar PHP. Nah, kalau seperti ini kan ini teks ataupun skrip PHP murni ya, yang nanti bertugas menampilkan kalimat selamat belajar PHP. Dari mana kalian tahu kalimat itu yang mau ditampilkan? Ya, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, bahwa kalimat yang mau ditampilkan tuliskan di antara kutip 2 ya. Oke. Lalu ini udah selesai nih kode programnya ataupun skripnya. Cara menjalankannya bagaimana, Pak? Kalau kita lihat di sini kan di pertemuan 1 ini sudah ada filenya kan? Belajar 1.php. Ini kalau di HTML kan tinggal kalian jalankan open with browsernya kan? Kalian mau pakai browser apa? Ya kan? Oh, itu nggak bisa, di PHP nggak bisa. Nggak akan jalan. Kenapa? Balik lagi seperti tadi definisi saya bahwa PHP itu dijalankan di dalam sebuah server. Nggak bisa langsung double klik nih. Kalau HTML kan tinggal kalian double klik muncul, ya. Gitu ya. Nah, kalau di PHP bagaimana caranya? Yang pertama pastikan dulu sumnya aktif. Ini Apache-nya aktif. Oke, kalau sudah aktif, lalu tinggal kita buka browser, ya kan? Seperti ini tadi. Saya sembunyikan dulu. Oke, buka di browser, misalnya seperti ini kan sekarang Google Meet saya buka tab baru, lalu tuliskan di sini perintahnya untuk menjalankan si file ini tadi, si file belajar 1.php yang ada di folder 4SIA dan di dalam folder pertemuan 1. Tuliskan di sini localhost, seperti ini perintahnya, localhost slash apa tadi nama folder kita, folder 4SIA yang di dalam htdocs ya, folder htdocs. Jadi ketika saya tuliskan di sini localhost, maka si web servernya mengetahui ataupun mendeteksi ke dalam folder htdocs yang ada di SAM ini. Ini langsung dia deteksi. Oh, kalau ditulis localhost, saya tinggal deteksi di dalam folder htdocs, gitu ya. Jadi ketika saya tuliskan localhost di sini, si web servernya sudah mendeteksi bahwa pantauannya berada di dalam folder htdocs, gitu ya. Nah, di sini. Lalu tadi file itu di mana? Di folder 4SIA. Masih tuliskan 4SIA. Lalu di dalam 4SIA tadi ada folder lagi kan? Ada pertemuan 1 tadi ya. Lalu slash di dalam folder pertemuan 1 kan ini 4SIA pertemuan 1. Lah ini filenya kan? Nah, maka tuliskan di situ belajar 1.php beserta ekstensinya. Saya buat besar aja biar kelihatan ya. Nggak bisa juga besar. Sebentar. Nah, ini kan belajar 1.php kan? Maka di sini saya tuliskan di slashnya belajar 1.php. Nah, itu nama filenya kan? Lalu enter. Nah, ini muncul nih. Selamat belajar PHP sesuai dengan yang kita tulis di sini kan? Atau misalnya mau kayak saya tambah nih. Saya tambah 4SIA misalnya. Nah, konsep ngodingnya, konsep membuat programnya di HTML dengan PHP sama. Setiap ada perubahan kode program ataupun script, jangan lupa disimpan.
Jangan lupa di save. Maka ini saya save. Kan ada perubahan ya dari kalimat selamat belajar PHP yang awalnya sekarang menjadi selamat belajar PHP 4 SIA. Lalu saya save. Setiap ada perubahan di save ataupun bisa Ctrl S, kan itu nih ya. Oke, sudah di save. Lalu saya refresh ulang programnya. Ini saya refresh. Oke, muncul tuh selamat belajar 4 SIA. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal bahwa PHP ini outputnya dalam bentuk HTML. Betul nggak ini outputnya dalam bentuk HTML? Betul. Caranya bagaimana? Bisa kita cek dari browser. Kalau saya pakai Firefox, saya tinggal klik kanan di sini, lalu saya pilih inspect. Kalau di Chrome juga ada itu, namanya kalau nggak salah di Chrome inspect element. Nah, ini saya klik aja. Ataupun ini boleh view page source. Ini saya pilih, oh bukan, sorry. Yang ini aja inspect. Saya buka inspect. Nah, lihat di bagian kanan saya. Ini di kursor saya yang saya tunjukkan. Perhatikan. Ini kan yang kita tulis tadi, Eho selamat belajar 4 SIA. Oke. Nah, kalau kita lihat di inspect elemennya di Firefox, ini hasilnya. Coba lihat, ini struktur HTML nggak kira-kira? Yang saya arahkan dengan kursor saya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti bukan magic ini ya. Memang seperti itulah konsep kerjanya. Itulah yang dikerjakan oleh server website kita. Merubah perintah PHP menjadi HTML. Karena yang mau kita tampilkan ke browser kan HTML kan? Kan logikanya seperti itu. Maka si web servernya yang otomatis mengenerate semua perintah-perintah yang ada di PHP ini tadi. Oh, ini menampilkan kalimat biasa. Oh, berarti dituliskan si web browser lah di outputnya susunan format HTML. Gitu. Nah, kalau kalian lihat kan apa yang mau kalian tampilkan ke dalam website di HTML kan tuliskan di antara body dan slash body. Udah, sudah benar nih. Kan kalian nggak repot-repot lagi kan? Hanya dengan perintah echo, ya kan? Echo kalimat yang kalian inginkan langsung di-create tuh sama si web server kita dalam bentuk HTML. Oke, gitu. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada kira-kira? Tidak ada? Lanjut, saya lanjut. Aduh. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Oke. Ada? Ada tadi seperti yang bersuara. Oke, nggak ada ya. Oke. Nah, ini kan muncul nih, sudah muncul kalimatnya. Nah, misalnya Pak, saya mau kombinasikan dengan tag-tag HTML, bisa nggak kira-kira di dalam echo-nya? Ya pasti bisa. Misal, saya mau kombinasikan tag dasar HTML apa ya? Tag membuat huruf tebal apa kira-kira? Ada yang tahu? B, Pak. B ya? Oke, bold gitu ya. Nah, misalnya saya mau buat teks 4 SIA ini huruf tebal. Kalau di HTML kan pakai tag B. Ya. Nah, di echo di dalam PHP kita juga tetap bisa menggunakan tag-tag HTML selama di dalam kutip 2 di sini, di dalam ini. Ya. Jadi kita bisa sisipkan di dalamnya HTML. Nah, misalnya tadi saya mau 4 SIA-nya huruf tebal. Saya buat aja sini seperti ini. Ini kan tag HTML kan? Seperti ini kan penulisan B ya. Mana kalimat yang mau dibuat huruf tebal, sisipkan di situ B dan slash B-nya, kan gitu ya. Oke. Nah, otomatis kan harusnya 4 SIA ini huruf tebal ya. Kita lihat saja. Saya save, setiap ada perubahan di save. Save, lalu refresh browser kita. Ini saya refresh. Nah, huruf tebal kan 4 SIA-nya. Oke, coba kita lihat di bodinya. Iya. Nah, ini muncul tuh tag B kan? Iya, Pak. Oke, jadi sesimpel itulah kita dalam membuat program di dalam PHP. Jadi kita nggak perlu direpot-repotin, nggak banyak aturan gitu loh. Mungkin di bahasa pemrograman yang lain banyak aturan ya. Contoh kayak di Java itu saya paling malas ngoding, S-nya harus huruf besar ya, jangan huruf kecil. Kalau huruf kecil langsung saya error gitu. Atau dengan istilah case sensitive, saya paling malas ngoding case sensitive. Karena biasanya laki-laki paling nggak suka yang berhubungan dengan hal-hal sepele kayak gitu kan harus
diingat-ingat gitu, malas gitu. Masa kita ngoding harus ingat, oh kalau mau tulis sistem S-nya harus besar ya. Mengingat nomor handphone gebetan aja udah susah setengah mati, masa disuruh mengingat penulisan lagi kalau mau ngoding kan gitu ya. Nah itu kelebihan dari si PHP. Nah apakah hanya tag base saja? Ya bebas, mau kalian pakai apapun nanti di dalam ini. Misal Pak saya mau buat coba dengan Eho membuat LI ataupun list ya kan, unordered list misalnya, bisa aja selama kalian tuliskan di dalam kutip duanya, misal UL, tag UL. Ada yang masih ingat untuk membuat list? Nah, misalnya seperti ini, saya enter aja gini biar enak dilihat ya kalau UL nya kan. Lalu di dalamnya saya kasih LI slash LI nya apa kan gitu ya. Ini saya buat list 1, lalu saya copy lagi ini list 2. Oke. Ya, lalu list 3 kalau mau pakai 3 list. Nah, tapi tetap saya lupa tadi menjelaskannya. Di PHP itu setiap akhir baris harus ada titik koma. Di Java kan juga seperti itu ya. Setiap akhir baris harus ada titik koma. Oke. Kalau bisa kita buat quote-nya tuh di grup kita, deskripsi WA grup kita, jangan lupa titik koma gitu ya, biar nanti siapa tahu buka WA lihat deskripsinya. Oke. Save. Kita lihat hasilnya. Nah, muncul tulisnya kan. Nah, kalau kita lihat di inspeksinya di UL tercipta juga kan. Nah, ini dia. Oke. Jadi, apapun perintah-perintah HTML yang sudah pernah kalian pelajarin bisa digunakan dalam perintah echo selama di dalam kutip 2. Ingat ya, selama di dalam kutip 2. Bisa dipahami kira-kira? Oke, bisa. Nah, ini kan coding kita ini dituliskan di dalam file PHP murni ya. Nah, bagaimana kalau ada satu file lagi kita buat nanti strukturnya HTML, misalnya saya buat file baru. Saya buat file baru di sini belajar 2.php. Oke. Nah, di dalamnya ini apa? Saya buat aja HTML, struktur HTML, tag HTML, lalu ini ada head-nya, lalu di dalam ada title, belajar PHP. Lalu di dalam setelah head ada tag body. Kan seperti ini ya. Nah, apakah boleh Pak? Nah ini kan Pak, filenya ekstensinya .php. Kok di dalamnya ada HTML? Boleh nggak itu kira-kira? Ya boleh, gitu. Karena PHP itu bersifat general, apapun yang berhubungan dengan ranah website, ya tetap bisa disimpan di dalam file yang berekstensi PHP. Itulah kelebihannya gitu ya. Nah, misalnya saya buat aja di sini kalimatnya pakai H2 misalnya. Selamat belajar PHP misalnya seperti ini. Lantas menjalankannya Pak, ini kan sudah HTML Pak, walaupun disimpan di dalam PHP. Apakah jalankannya seperti HTML yang pada umumnya, di double klik filenya? Oh, nggak bisa juga, karena kan filenya sudah disimpan dengan ekstensi PHP. Harus web server yang menjalankan filenya, bukan lagi kita double klik. Walaupun di dalamnya adalah perintah-perintah HTML, nggak bisa. Dasarnya adalah file PHP. Kalau file PHP mau dijalankan harus melalui web server. Nah, misal kita mau jalankan belajar 2 ini. Nah, di browser saya ganti aja belajar 1.php tadi ini menjadi belajar 2. Sip. Enter. Nah, muncul kan? Nah, jadi walaupun yang di dalam file PHP ini murni HTML, tapi kalau sudah disimpan dalam file PHP, ya tetap harus dari web server dijalankan. Begitu kira-kira. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Nah, selanjutnya, Pak, kalau misalnya di dalam HTML ini saya sisip PHP lagi, bisa nggak kira-kira Pak? Bisa, ya. Dengan aturan tetap buka dulu PHP-nya seperti ini. Nah, bisa kalian bandingkan. Kalau ini kan tadi murni perintah-perintah PHP ya, maka di sini kan nggak perlu ditutup lagi sama si VS Code, langsung dianggap sudah ditutup kan. Tapi kalau di file belajar 2 ini ada kombinasi antara HTML dan PHP,
Ya tetap harus kita buat penutupnya di sini, pembukanya di mana, penutupnya di mana. Karena di sini kan sudah ada kombinasi, sudah bercampur kan. Si VS Code pun bingung, loh ini kok campur-campur kan gitu. Jadi kita kasih aja penutupnya supaya membantu si VS Code-nya, ya. Nah misalnya saya echo di sini, bisa nggak Pak kita tampilkan echo lagi di sini? Boleh. Saya tampilkan di sini 4 SIA misalnya kalimatnya. Oke, udah. Saya save, sudah saya save ya, sudah saya Ctrl S, lalu saya refresh nih. Nah, muncul tuh di bawahnya. Di bawahnya ini kan juga muncul nih. Ini dia. 4 SIA. Nah, misalnya, Pak, di bawah 4 SIA dengan echo juga, Pak. Saya mau tampilkan misalnya Fakultas Ilmu Komputer misalnya di bawah 4 SIA. Maka saya tampilkan sini, saya tuliskan perintah echo, tuliskan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, misalnya dia mau di bawah 4 SIA ada pas di bawah ya, di bawah tulisan teks 4 SIA ada teks Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kita lihat hasilnya, sudah saya save, lalu saya refresh. Nah, tapi hasilnya muncul satu baris ataupun sejajar kan, 4 SIA Fakultas Ilmu Komputernya. Padahal kita inginkan Fakultas Ilmu Komputernya itu berada di bawah. Nah, caranya bagaimana? Ya berpikir ulang lagi aja. Tag HTML yang bertugas memberi baris baru siapa? Ada yang masih ingat? BR, Pak. BR, oke. Brick row. Berarti di mana saya tuliskan BR-nya? Di 4 SIA atau di ilmu komputernya? 4 SIA, Pak. 4 SIA. 4 Oke. SIA. Siap. Nah, ini dia. BR, brick row. Akhiri baris, kan gitu ya. Refresh. Oke, sudah. Jadi tinggal memanfaatkan apa yang pernah kalian ketahuin kalau pakai PHP ini dari segi HTML ya, bukan artinya semuanya ya. Nah, ingat tadi boleh si BR ini jalan selama di dalam kutip 2. Oke, sampai sini bisa dipahami kira-kira ya penggunaan PHP-nya. Oke, kalau bisa. Jadi dasarnya sudah bisa dipahami ya. Jangan nanti, saya berharap di praktikumnya nanti jangan lagi ada yang menyimpan file PHP-nya di tempat yang suka-suka gitu ya. Harus di dalam htdocs ya, di dalam htdocs yang ada di C ya kan gitu ya. Kalau sudah diinstal sampipinya ya. Oke, gitu ya. Nah, itu dia. Itu cara menjalankannya, itu penggunaannya. Ada yang murni PHP seperti ini ya kan, ada yang kombinasi antara HTML dan PHP. Caranya seperti ini, tetap kasih tutupnya di sini, tutup PHP-nya gitu ya. Kalau di sini nggak perlu karena di sini kan sudah perintahnya, kalau kita lihat ini kan murni perintah PHP semua. Jadi si VS Code menganggap udahlah nggak usah repot-repot ngasih tutup, biar nanti si VS Code yang bantu gitu ya. Tapi kalau di file belajar 2 karena ada kombinasi antara HTML dan PHP, jadi kita harus kasih tahu nih si VS Code-nya, penutup PHP-nya di sini ya, gitu. Ya. Oke. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, ini kan untuk menampilkan teks sudah bisa lah ya. Nah, lalu selanjutnya adalah sedikit lagi kita membahas variabel di dalam PHP ya. Jadi agak lama ya karena tadi kita agak telat mempersiapkan kuliahnya. Nah, ini variabel di dalam PHP. Jadi variabel mau di bahasa pemrograman apapun itu fungsinya sama ya. Jadi variabel itu adalah suatu pengenal di dalam program yang berfungsi untuk menyimpan nilai ataupun data secara sementara ataupun temporary ya, dan dapat diubah-ubah nilainya. Jadi variabel itu mau di bahasa pemrograman apapun sama kan, berfungsi untuk menampung data ataupun nilai secara sementara. Lalu untuk mendefinisikan variabel di dalam PHP diawali dengan simbol. Kalau kalian sering lihat itu pasti simbol dolar kalian bilang. Ya, pasti ada kalian jumpain tuh di komputer kalian atau di keyboard laptop kalian. Simbol dolar. Jadi di dalam PHP ketika ada variabel diawali dengan simbol dolar ya. Lalu diikuti oleh nama pengenalnya ataupun nama variabelnya. Kalau kalian seperti belajar di Java ya, kalau mau buat variabel integer kan kalian deklarasikan dulu tipe datanya kan, int spasi nama variabel kan gitu ya. Nah, kalau di PHP nggak perlu kalian tentukan jenis datanya, tipe datanya apa. Yang penting
Kalau mau ada variabel langsung tuliskan dolar. Lalu tuliskan namanya. Jadi misalnya ada variabel data, maka nanti di PHP dituliskan dolar data gitu ya. Oke? Itu dia penggunaan variabel. Nah, aturan penggunaan variabel di dalam PHP hampir sama seperti pemrograman yang lain. Tersusun dari karakter huruf dan angka, dan juga boleh ada simbol. Simbol yang diizinkan hanya underscore. Jadi jangan ada yang buat variabel nanti ada simbol tanda seru, tanda simbol dan, ya kan? Itu nggak akan bisa. Itu sudah aturan baku ya. Boleh kombinasi antara huruf, karakter, ya kan, angka dan simbol underscore. Dan tidak boleh mengandung spasi. Ya, di bahasa pemrograman apapun itu nggak boleh ada nama variabel menggunakan spasi. Ya. Lalu karakter pertama nama pengenal variabel itu harus diawali dengan huruf ataupun underscore, nggak boleh diawali dengan angka, ya. Harus diawali dengan huruf ataupun underscore. Lalu huruf kecil dan besar di dalam variabel itu harus beda. Kalau misalnya variabelnya kalian buat awalnya huruf besar, maka seterusnya tetap harus gunakan huruf besar. Lalu di dalam PHP tidak diperlukan mendeklarasikan variabel, itu hebatnya. Itu bedanya dengan pemrograman yang lain. Tidak perlu dideklarasikan variabelnya. Tipe datanya apa? Nggak perlu. Kalau mau pakai aja variabelnya. Nanti si web servernya akan memahami, oh ini datanya integer, oh ini datanya desimal, oh ini datanya string gitu. Nanti web servernya yang memikirkan itu. Programmer nggak usah ribet-ribet mikirin itu gitu ya. Terus bahasa pemrograman hampir mirip ya, seperti penulisan di C ataupun C++ ataupun Java ya. Nah, lalu setiap variabel yang terbentuk dalam pemrograman dianggap bertipe varian. Varian berarti kan lebih dari satu, berjenis-jenis, bermacam-macam. Itu kan arti varian ya. Dengan kata lain, si variabel dapat menampung tipe data dengan jenis apapun. Ya, kalau mau kalian isi nanti integer, si PHP langsung memahami, oh ini integer nih. Kalau kalian isi desimal, oh ini bilangan desimal nih. Nanti di si PHP-nya yang akan memahamin itu. Kalau kalian isi kalimat, oh ini string nih tipe datanya. Kalau kalian isi nanti true or false, oh berarti ini tipe datanya boolean nih, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita dalam membuat program nggak perlu pusing-pusing mikirin tipe data. Siapa tahu di sini ada yang nggak hafal kan tipe data. Oke. Nah, misalnya kita langsung ke coding. Saya buat file baru di Explorer, ya kan. Saya tambah nama filenya belajar 3.php nih. Oke, saya mau buat variabel tadi. Ketika kita ingin membuat variabel, kita pakai PHP murni ya, seperti ini. Nah, ketika saya ingin gunakan variabel, tinggal saya tulis saja simbol dolar tadi, dolar, seperti ini. Lalu tuliskan nama filenya. Apa? Misalnya saya mau nama variabelnya teks, udah. Lalu langsung isi aja mau diisi apa, gitu. Kalau di Java dulu kan nggak boleh seperti ini. Misalnya saya isi aja teksnya apa ya, hello world misalnya, ini titik koma. Nah, kalau di Java kan dulu kalau nggak salah saya seperti ini, deklarasikan dulu tipe datanya, lalu nama variabelnya apa, misalnya teks titik koma, lalu nanti diisi teks sama dengan hello world, kan gitu. Itu di Java. Kalau di PHP tinggal kalian lihat aja perbandingan yang di bawah ini. Kalau di PHP ya udah buat variabelnya, aku butuh variabel, ya udah buat aja variabelnya, langsung diisi aja, nggak perlu dikosong-kosongin gitu, nggak perlu dideklarasikan. Kalau yang di atas ini kan namanya deklarasi, ya kan. Kalau di PHP nggak perlu, yang ini tidak perlu deklarasi. Yang penting kalau butuh variabel, tuliskan aja simbol dolar, lalu tuliskan namanya, maka si PHP sudah mengenali, oh ini variabel namanya teks, isi datanya hello world, oh ini termasuk dengan tipe data string. Itu si PHP yang memikirkan itu, bukan kita. Ya, save. Lalu kita mau coba echo, Pak, kita echo lah isi variabel teksnya. Tinggal aja panggil echo, lalu panggil variabel tadi, tetap dengan simbol dolarnya, nggak boleh tinggal dolarnya ya, teks. Kita lihat hasilnya, saya save, saya jalankan di browser, belajar 3. Ini, enter. Nah ini kan hello world, ya kan? Oke, sudah muncul nih
Misalnya Pak ada variabel lagi lebih dari satu, boleh nggak? Ya boleh. Misalnya kalian mau di bawah ini ada variabel lagi Pak, boleh, silakan. Misalnya bilangan, iya kan? Isi aja misalnya angkanya 100 titik koma. Lalu saya echo lagi Pak, ya silakan. Bilangan, save, refresh. Nah lihat ini kan jadi sejajar kan, berarti manfaatkan BR lagi di sini. Setelah teks kita sama manfaatkan BR lagi kan. Nah tadi ingat BR itu tag-tag HTML bisa dituliskan selama di dalam kutip 2, ya kan? Nah ini kan Pak isi variabel yang kita tampilkan kan nggak perlu pakai kutip 2. Nah jadi kalau variabel di PHP kalau mau ditampilkan nggak usah pakai kutip 2, ya. Nah caranya bagaimana mau dikombinasikan dengan BR Pak? Ya nggak apa-apa, si simple ini aja berpikirnya, buat aja lagi echo baru, kasih BR di sini, apa susahnya, kan gitu. Jadi ngoding itu nggak perlu banyak aturan kan, sesimpel kita berpikir aja. Nih, udah muncul kan di bawah, gitu. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Coba. Oke. Nah misalnya di bawahnya ini ada variabel lagi nih. Variabel desimal misalnya, ya. Saya tampilkan di sini 0,00003 misal. Ini bisa disimpan nggak sama si PHP? Ya udah pasti bisa lah. Kita coba echo variabelnya desimal titik koma. Kita coba refresh. Nah lihat ini, kenapa seperti ini? Karena udah di 5 di belakang koma ya, terlalu banyak. Saya terlalu bersemangat membuat desimalnya. Saya buat aja 0,03 ya kan, save. Karena 5 desimal jadi dia munculkan 3 OE. OE artinya desimalnya 5 gitu. Jadi 0,03 gitu. Nah, ini kan dia. Tapi lihat di sini kan gabung ya. Nah, kasih BR lagi kalau mau kasih BR. Boleh seperti ini, dikasih echo di sini BR lagi. Ya kan? Tag BR. Boleh, bisa juga dengan cara seperti ini. Mana tahu kalian malas, kebanyakan ngetik echo aku Pak gitu kan. Tombol echo jadi rusak Pak, kebanyakan ngetik echo gitu kan. Siapa tahu. Bisa ganti dengan perintah seperti ini. Kasih simbol titik, jadi simbol titik di dalam PHP itu berfungsi untuk menyisipkan ataupun menggabungkan. Lalu kasih kutip 2 di sini, udah tinggal kasih BR. Boleh, jadi simbol titik ini bertugas di PHP itu bertugas untuk menggabungkan antara isi variabel dengan teks biasa. Nah, kebetulan teks yang kita inginkan adalah tag BR. Ini berlaku hanya untuk perintah echo ya, echo ini ya. Tapi kalau misalnya 0,03 ini bukan berarti 0 digabungkan dengan 03, bukan ya. Jadi ini kan sudah dianggap desimal gitu ya. Tapi kalau di dalam echo ada titik, berarti bertugas untuk menggabungkan antara nilai variabel dengan nilai teks. Oke. Maka ini saya save, refresh dari bawah ya. Oke, sampai sini bisa dipahami kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Susah ya? Kira-kira menurut kalian susahkah belajar PHP sampai saat ini? Enggak ya? Berarti kalau nggak ada jawaban ya mudah-mudahan didengarkan. Biarlah Tuhan dan kalian yang mengetahui itu ya. Oke, terakhir operator di dalam PHP. Ini tadi operator string sudah saya jelaskan, yang simbol titik tadi ya itu namanya operator string ya. Lalu yang satu lagi adalah operator aritmatika ya. Ini samalah di dalam pemrograman apapun ya. Kalau kita ingin melakukan perhitungan penjumlahan gunakan simbol plus, kalau pengurangan simbol minus, kalau perkalian simbol bintang ya kan. Kalau pembagian simbol slash, kalau mau mencari sisa bagi itu simbol persen. Kalau mau penaikan simbol plus plus, kalau penurunan simbol minus minus. Kita akan coba operator matematika ini satu persatu. Oke, saya buat file baru. Oke, saya buat file baru di Explorer saya. Belajar 4.php. Oke, nah ini saya buat lagi pembuka PHP-nya karena ini murni ya. Misal saya buat ada variabel bilangan
1. Isi datanya saya misalkan masukkan 20. Udah? Lalu ada variabel kedua bilangan 2. Saya isi data 4. Oke? Lalu saya coba hitung 20. Saya akan coba gunakan operator plus, operator tambah jumlah. Maka di sini saya mau jumlahkan isi dari variabel bilangan 1 dengan isi bilangan variabel bilangan 2. Nah, misalnya saya buat variabel di sini tambahan, variabel tambah yang nanti menampung hasil jumlahnya ya. Hasil jumlah siapa? Bilangan 1 ditambah dolar bilangan 2. Seperti ini. Nah, berarti variabel tambah menampung hasil jumlah isi variabel bilangan 1 ditambah bilangan 2 isi variabelnya ya. Lalu saya echo. Misalnya saya buat seperti ini. Hasil tambah titik 2 kan gitu. Saya kasih operator string. Variabel tambah. Misalnya seperti ini. Save. Lalu jalankan belajar 4 tadi ya. Oke, belajar 4. Enter. Nah, hasil tambah 24. 20 tambah 4. Nah, kalau mau kalian ganti lagi misalnya kurang, tambahkan aja variabel di sini. Kurang bilangan 1 dikurang misalnya bilangan 2. Kalau mau satu lagi kali bilangan 1 bintang bilangan 2. Mau bagi bilangan 1 slash bilangan 2. Oke. Nanti tinggal kalian sesuaikan apa inputan outputnya. Echo hasil kurang ya kan, variabel kurang kan gitu ya. Nah, tinggal refresh saja. Nah, ini hasil kurang, mau kasih BR ya tinggal tambahin lagi aja di sini, tambah BR nya ya. BR. Oke. Ini saya tambah di sini ya kan. Nah, biar gampang, biar cepat. Hasil kurang kali bagi. Ini hasil kali. Ini variabel kali. Ini bagi. Variabel. Sesuaikan penulisan di atas ya. Kalau di atas kecil semua, di sini juga harus kecil. Refresh. Oke, sudah. 80 untuk kalinya ya kan. Kurangnya pas. 24 bagi 20 bagi 4 5, sudah benar. Oke, jadi itu dia penggunaan operator. Mau kalian pakai misalnya untuk modulus sisa bagi, misalnya sisa bagi atau sisa bilangan 1% bilangan 2. Nah, ini kalian tambah lagi aja. Hasil sisa bagi dari variabel sisa. Oke, refresh. Nah, 20 bagi 4 sisa baginya 0. Betul nggak itu? Saya coba di kalkulator. 20 sisa bagi itu di kalkulator namanya mod ya kan? Mod 4 0, betul ya? Oke, sudah benar. Oke, jadi seperti itu dia penggunaan operator matematika ataupun aritmatika. Nah, ada banyak lagi sih kan rumus-rumus kan. Nah, nanti tinggal sesuaikan saja. Karena kan rumus-rumus matematika sekarang kan adaptasi dari aritmatika sederhana ini kan. Tambah kurang kali bagi ya kan. Nah, itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan penggunaan operator aritmatika? Enggak, Pak. Oke, jadi gini. Inilah yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, di praktikum nanti apa yang sudah kita pelajari dari file belajar 1 sampai belajar 4 silakan kalian uji coba. Nanti sudah kalian coba, saya akan kasih latihannya ya. Saya akan kasih latihannya sesuai dengan format yang sudah nanti saya tentukan. Saya kasih nanti lembar kerja praktikumnya. Ya, nanti kalian kerjakan, nanti itu yang kalian kirim ke saya. Misalnya nanti saya tuliskan file belajar 1.php apa codingnya. Lalu nanti kalian capture ataupun screenshot ataupun pakai print screen di laptop gitu ya. Nah, kalian paste lah di dalam lembar kerjanya apa hasil kerja kalian. Gitu ya. Jadi nanti seketahuan tuh kalau filenya dari teman kalian kan ketahuan nanti di description filenya kan ada atas nama PC siapa itu ngerjain. Kalau sempat nanti file
yang kalian upload ke GC PC name-nya sama semua, berarti kan satu sumber kan gitu, gampang mendeteknya. Ya, oke. Jadi untuk praktikum nanti saya akan kasih sesuai dengan materi kita yang teori ini, lalu nanti ditambah latihannya, mungkin ada 1 atau 2 latihan. Itulah nanti kalian kirimkan kembali ke GC praktikumnya, gitu ya. Kalau nanti memang dibutuhkan kita Google Meet lagi untuk di praktikum, ya silakan nanti berdasarkan kebutuhan kalian. Pak, kayaknya kita GC dulu Pak yang praktikum, ya silakan kita GC gitu ya. Tapi kalau memang kalian rasa nggak perlu di GC kan, ya nggak apa-apa, saya tetap kasih bahan untuk praktikumnya gitu ya. Nanti kalian tunjukkan, kalian kirim bukti kerja kalian di hari ini juga, jangan di hari yang minggu depan kalian kirim gitu ya. Jadi seperti itu orientasi ini kita, praktikum kita ya. Oke, saya stop share screen dulu untuk hari ini. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan dari keseluruhan pertemuan kita. Oke, ya. Sebelum kita akhiri, coba aktifkan lagi kameranya biar saya capture. Ayo aktifkan yang lain semua kameranya.